Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ngebuket lagi yuk. Kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket coklat dengan menggunakan 1,5 lembar kertas selofan aja, tapi udah bisa jadi buket segembul ini ya. Dan ini ukuran buketnya itu 40 cm. Yang pertama yang kita siapkan tuh adalah isian buketnya. Di sini saya pakai coklat silver queen yang ukuran kecil ya. Dan agar lebih aman, di belakangnya tuh saya kasih kardus ya untuk coklatnya. Kemudian ini cara pembuatan handle buketnya ya, karena pernah ada yang komen minta dibuatkan tutorial cara membuat handle buketnya ya. Jadi untuk kardusnya itu teman-teman bisa beri garis bayang dulu ya dengan menggunakan cutter, kemudian bisa kita lipat ya. Jadi melipatnya itu akan lebih mudah ketika sudah kita kasih garis bayang. Tinggal kita rekatkan aja semuanya menggunakan lem lilin seperti ini. Dan untuk ketinggian dari handle buketnya ini 18 cm ya teman-teman. Lanjut kita tancapkan untuk isian coklatnya. Bisa kita mulai dari posisi yang ada di tengah ya. Kemudian bisa disusul dengan coklat kiri dan kanannya. Lalu untuk dua biji saya taruh di bagian depan sini. Dan agar lebih manis nih ya, ini saya kasih bunga artifisial ya. Ini untuk link pembeliannya teman-teman bisa lihat di bawah video ini ya, sudah saya tautkan untuk link pembeliannya. Ini murah kok ya, tapi cantik banget. Kemudian ini saya pisahkan ya antara filler bunga dan daunnya, kemudian saya rangkai ulang. Kemudian ini untuk bunga garberanya saya taruh di tengah, lalu untuk bunga mawarnya saya taruh di kanan dan kirinya. Oh ya, misal teman-teman tidak ada untuk bunga artifisialnya ya, teman-teman bisa ganti menggunakan bunga kawat bulu ataupun bunga pita satin ya. Tapi kalau memang tidak ada, di skip aja nggak apa-apa. Kemudian untuk fillernya di sini biasanya kalau kita beli bunga kan ada filler seperti ini. Nah, ini saya letakkan di samping kanan dan kiri. Nah, kalau posisinya itu udah pas, jangan lupa ya untuk bagian bawah itu kita kasih lem ya, agar lebih kokoh gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak melorot atau nggak geser-geser gitu ya. Oke, lanjut kita wrapping buketnya ya. Di sini saya menggunakan kertas cellophane bicolor dengan gradasi warna seperti ini. Untuk link pembeliannya teman-teman juga bisa ya lihat di bawah video ini. Nah, jenis cellophane ini recommended banget buat teman-teman yang mungkin masih belajar untuk meremas, mencubit atau mengkerutkan kertas cellophane ya. Karena ini teksturnya mudah banget untuk diremas ya teman-teman ya, ataupun dicubit ataupun dikerutkan ya. Dan untuk potongan yang ini bisa kita gunakan untuk layer yang pertama. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat ya di layar, di situ ada angka 1, berarti itu pola potong itu kita gunakan untuk layer yang pertama. Dan untuk layer yang pertama ini saya bentuk seperti ini aja, dan bagian bawah bisa kita sesuaikan dengan ukuran handle buket kita. Lalu tinggal kita rekatkan aja ya pada pinggang handle buket kita. Untuk posisinya masih di belakang ya teman-teman ya, seperti biasa. Kemudian untuk bagian belakang jangan lupa dirapikan juga ya. Kemudian untuk sisa potongannya ini akan kita gunakan untuk layer yang kedua. Kita potong sesuai kebutuhan aja ya. Cara ukurnya tadi seperti yang ada di video tadi. Jadi untuk bagian atas kita kasih selisih 2 cm ya dengan layer yang pertama. Kemudian untuk yang bagian bawah tetap sama, kita kasih kelebihan 1 sampai 1,5 cm untuk tempat kita merekatkan selotip ya. Dan ini untuk layer yang kedua, ini saya lipat dengan lipatan letter L seperti ini. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Nah, ini langsung kita rekatkan ya teman-teman ya. Nah, ini ketika diremas itu mudah banget ya untuk cellophane jenis ini ya. Jadi langsung makres gitu loh. Enak banget pokoknya kalau pakai cellophane jenis ini. Kemudian untuk bagian belakang ya, jangan lupa kita rapikan juga. Lalu kita rekatkan untuk layer samping kanan atau layer kanan ya, sebelah kanan ya. Langsung makres gitu aja. Lanjut bisa kita kunci dengan selotip. Usahakan untuk ketinggian antara layer kanan dan layer kiri itu sama ya teman-teman. Nah, ini nanti untuk sisa potongan kecilnya yang terakhir ini tadi kita gunakan untuk rok bagian handle ya, yang saya blok warna hijau itu ya. Kemudian untuk setengah lembar cellophane-nya ini mau saya gunakan untuk layer selanjutnya, tapi ini untuk bunganya saya kasih lem dulu ya teman-teman untuk bagian bawah agar lebih kokoh juga ya, nggak goyang-goyang gitu ya. Kemudian ini mau saya ambil di warna yang krem ya, di situ di nomor 3
yaitu untuk layer yang ketiga. Ini kita gunting, lalu kita lipat dan kita gunting lagi, jadi kita dapat 2 potong untuk layer yang ketiga. Dan untuk layer yang ketiga ini saya lipat dengan lipatan double seperti ini ya, dengan posisi bagian bawah itu kita serongkan ke atas seperti ini ya teman-teman. Nah kalau udah, ini jangan lupa dikunci dulu dengan selotip agar lipatannya itu tidak terlepas. Kemudian bisa kita cubit-cubit atau kita kerutkan seperti ini, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Untuk posisi bagian bawah itu lebih maju daripada layer yang kedua ya teman-teman. Tapi untuk perekatannya itu masih satu garis pinggang buket ya. Jadi jangan semakin lama semakin ke bawah ya untuk perekatannya. Jadi dari awal layer pertama, layer kedua, layer ketiga itu ada di satu garis pinggang buket ya teman-teman. Kemudian kita rekatkan untuk layer sebelah kanan, dan ini sama tekniknya ya, kita cubit atau kita remas, kita kunci, lalu baru kita rekatkan seperti ini. Nah sampai di layer yang ketiga, apakah ada kesulitan teman-teman? Kalau misal sampai di layer ketiga itu ada kesulitan, teman-teman bisa komen ya di kolom komentar. Kemudian untuk layer yang keempat saya ambil warna salemnya, ini saya ukur ya, kita kira-kira aja ya, karena jujur ya saya itu tidak pernah mengukur ukuran setiap layernya menggunakan penggaris, itu tidak pernah ya teman-teman ya. Pada prinsipnya itu layernya itu semakin ke bawah atau semakin ke depan itu ya, itu ukurannya semakin pendek ya. Jadi intinya layer ketiga itu lebih pendek daripada layer kedua, kemudian layer keempat lebih pendek dari layer ketiga, seperti itu seterusnya ya teman-teman. Oh ya, ini sebelum kita rekatkan, karena ini udah masuk ke handle bagian depan ya, jangan lupa kita kasih kertas tisu terlebih dahulu. Kertas tisu ini murah banget loh teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di link pembelian di bawah ini. Ini penting banget dikasih kertas tisu, karena kertas tisu ini berfungsi untuk membuat buket kita itu terlihat lebih cantik, lebih bervolume gitu ya. Kemudian kita rekatkan ya untuk layer yang keempat. Nah ini kita sudah masuk ke bagian handle bagian depan ya. Saya ambil ukuran kisaran 1 cm ya dari garis tepinya ya. Lalu ini bisa kita kerutkan, kita kerutkan sekali aja ding ya. Setelah itu bisa kita tarik ke bagian samping atau bagian belakang ya untuk sisa kertasnya ya. Jadi tadi kita kerutkan, kemudian ini saya kerutkan sekali, kemudian ini kita kunci dan sisanya kita tarik ke belakang seperti ini. Lanjut untuk layer yang kelima, ini saya sesuaikan dulu ya ukurannya, tapi ini langsung saya potong aja jadi 2 bagian sama besar ya, enggak apa-apa. Kemudian ini bisa kita potong lagi ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita lipat dengan lipatan letter L dengan posisi bagian bawah rata ya, seperti ini. Kalau di lipatan layer yang kedua tadi, letter L nya itu kita serongkan ya. Nah kalau untuk layer yang ke 5 ini bisa kita luruskan aja ya untuk bagian bawahnya ya. Dan untuk perekatan layer yang disitu sudah berada di bagian depan handle, untuk perekatannya itu tips dari saya itu kita serongkan ke bawah ya, jadi jangan lurus ke kanan atau ke kiri ya, tapi kita sedikit menyerong ke bawah seperti ini ya teman-teman. Nanti hasilnya buket kita akan cantik. Nah ini karena ternyata apa ya, tidak tepat di tengah-tengah ya, jadi ini saya perbaiki ya teman-teman ya. Saya langsung bawa ke tengah seperti ini aja, kan tadi bagian tengah itu masih ada rongga ya. Nah ini saya perbaiki seperti ini. Dan untuk sisa kertas terakhir ini ya, kita potong jadi 2 lagi dan kita gunakan untuk layer yang ke-6. Dan di sini untuk cara lipatnya itu seperti ini ya. Kita lipat seperti ini. Saya coba rekatkan ya. Tapi menurut saya kurang pas, jadi ini saya bongkar. Lipatannya saya bawa ke tengah lagi ya, jadi lebih ke tengah gitu ya. Saya ke tengah seperti ini.
Lalu bisa kita rekatkan ya teman-teman ya, dan perekatannya itu tidak perlu dicubit atau dikerutkan ya, jadi langsung seperti ini saja. Untuk posisinya teman-teman bisa lihat ya, jadi seperti ini. Kemudian kita tarik ya untuk sisanya ke bagian belakang. Jadi ada sebagian kertas ya, itu yang bisa kita tarik ke belakang ya teman-teman ya, jadi jangan semuanya full di bagian depan ini ya. Jadi pastikan ada kertas yang bisa kita tarik ke belakang seperti ini. Gunanya untuk apa? Untuk apa ya, ketika kertasnya itu kita tarik itu kenceng gitu ya teman-teman ya, jadi bisa bentuknya bisa seperti ini ya. Kemudian kita selesaikan untuk handle-nya. Nah, di sini saya ambil setengah lembar kertas selofan dan pola potongnya itu ada yang paling bawah itu ya. Jadi itu ada potongan kecil, yaitu setengah lembar selofan ya. Ada yang saya blok itu handle buket. Nah, ini bagian kertas yang kita gunakan untuk penutup handle ya. Dan itu ada yang kita silang dan itu nanti tidak terpakai ya teman-teman. Kemudian ini saya paskan aja ya dengan ukuran handle buketnya, dan karena ada sisa ini bisa kita manfaatkan untuk penutup handle bagian bawah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tutup, jadi untuk bagian bawah handle pun juga tertutup kertas selofan ya, jadi tidak terlihat bagian kardusnya. Kemudian ini untuk membalut handle buketnya ini bisa kita rekatkan aja ya menggunakan lem lilin ya untuk bagian depan. Caranya seperti ini. Kemudian kita bawa ke belakang. Kalau ada yang bertanya kok itu kak apa namanya kok nggak rapi, ada kerut-kerutannya gitu ya, tidak apa-apa ya teman-teman, karena nanti akan tertutup untuk rak handle buketnya ya. Jadi nggak apa-apa untuk bagian atas tuh nggak rapi, nggak apa-apa, karena nanti masih kita tutup dengan rock handle buket. Dan ini saya potong untuk penutup bagian handle belakang seperti ini. Jadi nanti untuk bagian handle belakang itu juga terlihat lebih rapi ya teman-teman. Dan ini perekatannya saya sarankan menggunakan lem lilin aja ya, jangan menggunakan selotip ya, karena nanti agar hasilnya itu lebih rapi ya, tidak terlalu banyak selotip di bagian belakang buket ya. Kemudian ini untuk sisa kertas dari selofan yang pertama tadi ya, yang saya blok hijau itu kita gunakan untuk layer maksud saya rock buket ya, rock handle buket yang kedua. Nah, yang pertama ini saya ambilkan dari kertas yang ini. Saya ambil warna salemnya ya, kita sesuaikan aja dengan ukuran handle buket kita. Ini saya potong ya karena terlalu lebar, lalu saya potong lagi jadi dua, dan ini saya lipat dengan lipatan letter A seperti ini. Tinggal kita rekatkan ya teman-teman. Cara merekatkannya seperti ini. Jadi kita letakkan di bagian tengah-tengah ya, tepat di tengah-tengah seperti ini. Kemudian untuk rok yang sebelah kanan juga ya, dan sedikit kita bawa ke samping seperti ini ya. Jadi agak kita tarik agar bagian bawah itu bisa melebar ya, atau mekar gitu ya. Dan ini untuk kertas selofan yang udah kita potong tadi, kita lipat seperti ini. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh dong subscribe terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jadi teman-teman gak akan ketinggalan video-video terbaru saya. Lalu kalau misal teman-teman menyukai video tutorial ini, teman-teman bisa klik like ya dan share video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Dan untuk step yang terakhir tinggal kita hias aja ya menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm ya teman-teman. Kemudian kita dorong ke bagian atas seperti ini ya, kita rekatkan dengan lem lilin. Setelah itu kita bisa buat simpul pitanya. Nah, cara saya membuat simpul pita seperti ini ya. Jadi untuk simpul pitanya saya buat double seperti ini. Nanti untuk bagian tengah itu tinggal kita kerutkan aja ya. Kita kerutkan kayak gini. Kita kerutkan, lalu bisa kita kunci dengan kawat ya. Ini saya kunci dengan kawat. Dan bisa kita rekatkan di bagian sini ya teman-teman.
tinggal kita rapi-rapikan aja, kita potong untuk sisa pita yang menjuntai ke bawah ya. Jadi agar nanti lebih rapi juga ya, kita samakan, kita potong seperti ini. Dan udah jadi. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.